Jadi runtuhnya satu negara itu apabila keadilan sudah tidak bisa ditegakkan lagi, maka itu satu indikasi bahwa negara tersebut akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dan segenap anak bangsa serta para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama, para ulama, para aktivis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara peluncuran buku putih ini. Mudah-mudahan peluncuran buku putih ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mudah-mudahan ini menjadi satu titik tolak daripada terbukanya sebuah tragedi yang sekarang masih tergantung, belum selesai. Bahkan mungkin kadang-kadang ada stigma dari masyarakat terkesan bahwa rezim ini ogah-ogahan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dari teman-teman TP3, tim kerja sudah bisa menuntaskan sebagai jawaban atau tantangan daripada pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, yang silahkan kalau memang TP3 mempunyai data-data ataupun bukti-bukti yang bisa mengarah dan membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran berat, silahkan serahkan kepada kami. Dan ini dalam rangka untuk memenuhi tantangan tersebut, maka tim kerja TP3 menyampaikan buku putih, menyelesaikan buku putih tersebut sebagai pemenuhan daripada yang diminta oleh pemerintah. Dan ini adalah sebuah kebenaran memang harus kita tegakkan. Jadi runtuhnya satu negara itu apabila keadilan sudah tidak bisa ditegakkan lagi, maka itu satu indikasi bahwa negara tersebut akan hancur. Sebetulnya kalau bicara masalah negara ini kita mestinya harus membedakan antara negara dan penguasa, ya kan? Apalagi kita adalah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, bukan negara kerajaan di mana kekuasaan itu adalah amanat rakyat. Amanat daripada masyarakat. Jadi tuan daripada negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia adalah rakyat. Maka sebetulnya posisi daripada pemerintah itu adalah khodim, sebagai pesuruh sebetulnya, yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan. Jadi bukan raja sebetulnya, bukan penguasa mutlak. Tapi yang penguasa mutlak itu adalah rakyat. Yang rakyat itu sebetulnya diwakili oleh MPR, DPR, dan MPR itu wakil-wakil rakyat. Nah, cuman bagaimana apakah ini berjalan sesuai dengan amanah daripada rakyat, sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusinya, sesuai itu atau tidak dalam pelaksanaannya. Nah, tapi masyarakat akan membaca, masyarakat sudah cerdas dan selalu menelaah. Seperti dikatakan tadi, masyarakat sebenarnya bukan tolol, bukan goblok, tapi tahu dan sekarang mulai cerdas melihat bahwa bagaimana penyelenggaraan negara seakan-akan menempatkan dirinya sebagai penguasa mutlak. Seakan-akan rakyat ini adalah sesuatu yang harus ditindas dan harus dikalahkan, harus nurut atas kemauan, obsesi, ataupun ambisi daripada penguasa. Ini yang sebetulnya salah. Maka dengan demikian berkaitan dengan
kejadian pelanggaran HAM berat, yaitu terbunuhnya 6 laskar FPI yang sama-sama kita ketahui. Mudah-mudahan bisa ditegakkan, kita harapkan segera bisa komitmen pemerintah untuk mengusut dan memperdalam dan diselenggarakannya pengadilan yang seadil-adilnya, yaitu pengadilan HAM berat, ya kan? Dengan data-data yang sudah kita berikan ini kita akan melihat apakah memang pemerintah ada kemauan atau pemerintah ini unwilling juga, tidak ada kemauan. Nah, ini akan kita buktikan setelah kita luncurkan buku putih ini dan kita serahkan kepada pemerintah. Maka memang sudah kewajiban kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagai bangsa Indonesia untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Dengan ketawakulan kita kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka insya Allah akan memberikan bantuan kekuatan kepada kita untuk memenangkan daripada kebenaran tersebut dan akan menguak daripada ketidakadilan ini. Maka disampaikan di dalam Al-Quran itu, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Jadi datang kebenaran maka akan sirna kebatilan. Dan benar-benar bahwa kebatilan itu akan sirna. Jadi kebatilan itu akan sirna, ketidakadilan akan sirna, itu ketika hak datang dulu. Persyaratannya itu yang kebenarannya datang dulu. Nah, datang kebenaran itu melalui perjuangan, proses perjuangan kita dalam menegakkan kebenaran. Baru kebatilan itu bisa sirna. Tapi kalau kita tidak ada perjuangan, tidak ada upaya untuk menegakkan keadilan, tidak ada yang memperjuangkan, maka mustahil kebatilan itu akan sirna. Nah, ini buku putih ini kita harapkan sudah sangat luar biasa, di mana di situ tadi dikatakan Pak Amin Rais data-data yang primer, yang itu harus bisa menjadi acuan daripada penegak hukum di Indonesia, terutama adalah pengadilan HAM yang harus segera diadakan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadi kesempatan kita untuk bagaimana menghimbau atau memberikan dorongan kepada pemerintah. Apakah keadilan di negeri ini masih ada? Itu jawabannya adalah bagaimana sikap pemerintah sekarang ini dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Padahal sebetulnya pelanggaran berat bukan ini saja. Sebelumnya sudah banyak sekali menjadi PR daripada penguasa atau penguasa di Indonesia, di Negara Kesatuan Indonesia, tapi sekarang ini sudah sangat masif, dan ini juga menjadi tolak ukur. Kalau saat ini saja tidak bisa diselesaikan, maka kedepannya akan terjadi sebuah pelanggaran yang lebih berat dan akan semua lagi dengan mudah sekali untuk membunuh manusia, membunuh rakyat. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga ini merupakan dosa yang sangat besar, di mana dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa membunuh seorang manusia bighairi nafsin, tanpa alasan karena orang tersebut membunuh manusia juga. Artinya dalam konteks penegakan hukum, orang membunuh harus dibunuh maksudnya. Au fasadin fil ardi, atau membuat sebuah kerusakan yang masif di muka bumi yang akan berakibat kepada manusia, korban daripada manusia banyak di muka bumi. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perbuatan tersebut adalah merupakan seakan-akan, atau perimbangannya itu, besarnya daripada kejahatan itu seakan-akan membunuh manusia semua di atas bumi. Berat sekali. Oleh karena itu maka sudah layak sekali bahwa ini adalah merupakan satu dosa yang besar, dan kalau dalam konteks dalam konteks penegakan hukum adalah pelanggaran HAM berat. Saya kira ini dulu sebagai tanggapan saya. Sekali lagi terakhir saya sampaikan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh 6 syuhada tersebut, 6 korban daripada kejahatan tersebut. Mudah-mudahan tetap diberi kesabaran oleh Allah SWT, dan anak-anak kita ini menjadi sebagai tabungan akhirat
dan sebagai syahid yang mungkin nanti akan memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang, ya kan? Jadi ini sudah janji daripada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kekuatan kepada umat Islam dan negara kita dikembalikan kedaulatannya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan amanah para pendiri, yaitu dengan Pancasila yang kita ketahui ini sekarang, lalu kemudian dengan konstitusi Undang Dasar 1945 yang asli yang kita akan perjuangkan secara konstitusi. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.